Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hakikat ialah kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran atau yang benar-benar ada, sedangkan secara hakikat berarti ini sesuatu puncak atau sumber dari segala sesuatu. Pengertian manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia adalah merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir atau akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Intan Agustina. Saya dari kampus IPTS Padang Sidimpuan, kelas 1C, kelompok 1 PAI. Di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia dalam Islam. Yang pertama yaitu hakikat dalam Islam. Hakikat dalam Islam itu terbagi dua, yaitu yang pertama material dan imaterial. Material itu ialah jasad. Jasad yaitu sesuatu yang sudah meninggal, misalnya manusia yang sudah meninggal itu yang dikatakan jasad. Sementara imaterial itu yaitu yang dikatakan dengan jiwa, ruh, dan akal. Itu. Terus yang kedua, terus yang pertama yaitu makhluk. Makhluk itu terbagi dua, yaitu makhluk gaib dan makhluk nyata atau syahada. Sini terbagi dua, yang pertama makhluk hidup, yang kedua makhluk gaib. Makhluk hidup yaitu seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Terus makhluk gaib seperti iblis dan jin. Yang kedua mukarrom atau al-mukarrom. Al-mukarrom artinya yang mulia. Seperti seseorang yang memiliki ilmu atau memiliki ilmu tinggi, itu yang dikatakan al-mukarrom atau yang mulia. Yang seperti ustadz, ustazah, kiai, syekh atau yang lainnya. Terus yang ketiga itu mukallaf. Mukallaf itu seseorang yang sedang dihukum atau sedang mendapatkan hukuman dikarenakan sesuatu hal atau masalah pribadi seperti itu, masalah pribadi tentang agama seperti itu. Cukup sekian video saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi negatif dan positif dalam hakikat manusia. Negatifnya yang pertama yaitu nafsu yang tenang, jauh dari segala keguncangan dan selalu mendorong berbuat kebajikan. 2. Nafsu yang mendorong berbuat kejahatan, tunduk pada nafsu syahwat atau panggilan setan. 3. Yaitu nafsu yang belum sempurna, selalu melawan kejahatan, tapi suatu saat melakukan kejahatan yang kemudian disesalinya. 4. Mudah melanggar apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menurut dorongan hawa nafsu. 6. Menjalankan maksiat. 7. Tidak mau memenuhi panggilan kebenaran. Sisi positifnya, yang pertama, memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap kebenaran karena telah menyaksikan bukti-bukti kebenaran seperti yang dialami oleh pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. 2. Memiliki rasa aman, terbebas dari rasa takut dan sedih di dunia dan terutama nanti di akhirat. 3. Hatinya tentram karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan 3 pembahasan, yaitu 1. Asal-usul manusia. Dalam Quran Surah Al-Hijr 15:28-29, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam, yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh atau pencipta, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Kita sebagai umat Islam mengakui dan meyakini rukun iman yang 6, bahwa Al-Quran satu-satunya literatur yang paling benar dan bersifat global bagi ilmu pengetahuan. 2. Makhluk yang dimuliakan. Islam tidak memposisikan manusia dalam kehinaan dan kerendahan atau tidak berharga seperti binatang, benda mati, atau makhluk lainnya. 3.
makhluk istimewa dan terpilih. Salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia mampu membedakan kebaikan dari kejahatan atau kedurhakaan dari ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Fadilah Hasibuan. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk yang dapat dididik, tanggung jawab manusia dan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk yang dapat dididik. Makhluk yang dapat dididik ialah manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki akal dan pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan manusia juga merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab manusia, yang dimana tanggung jawab merupakan perbuatan di mana seseorang berani menanggung apa yang telah dilakukan dan apa yang telah diucapkan. Sikap tanggung jawab ini tentunya sangat penting bagi kehidupan di dunia, baik dalam hal beribadah ataupun hubungan sosial lainnya. Tanpa adanya rasa tanggung jawab, maka sudah pasti kehidupan akan berantakan. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah menerangkan bahwa tanggung jawab ini sangat banyak, termasuk tanggung jawab manusia terhadap orang tua, pasangan, dan sesama muslim, yang dimana seperti yang telah dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 19 yang sekira-kira artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, sebab dalam harta kita atau dalam rezeki kita terdapat hak atau bagian kaum miskin. Itulah tadi penjelasan saya tentang tanggung jawab manusia. Semoga kita semua menjadi manusia yang bertanggung jawab sehingga tidak merugikan orang lain. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas tertinggi manusia beribadah kepada Allah. Itu sangat penting, karena sebagai manusia kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang dipikul manusia di muka bumi ini yaitu tugas terhadap Sang Pencipta. Kita merupakan khalifah yang berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Kita sebagai manusia memegang kekuasaan yang memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di dunia, yang dimana telah dijelaskan dalam Al-Quran yang sekira-kira artinya, Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya.
Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah untuk menambah kerugian mereka belaka. Itulah tadi penjelasan tentang kewajiban terhadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Cukup sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi makhluk yang dapat dididik. Bahwa konsep pendidikan tidak bisa dipisahkan pengertiannya dengan konsep manusia Islam. Karena pendidikan itu adalah usaha untuk mewujudkan konsep yang dicita-citakan Islam. Pengertian Islam dapat diartikan sebagai upaya memotivasi manusia dalam bertingkah laku sebagai kebaikan dan huda serta amar ma'ruf dan nahi mungkar yang ditujukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta terbebas dan terpelihara dari penyakit dan sengsara azab neraka. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia memiliki dua, yaitu yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang esensial dari kata hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada kebenaran dan keadilan. Yang kedua, tanggung jawab sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diserahi tugas hidup yang merupakan amanat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup di muka bumi ini adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Tugas tertinggi manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 2 poin. Yang pertama, seluruh tugas manusia dalam hidup berkumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah dan mengesahkan Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya ini. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, ada ayat yang mengatakan, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kamu menyembah sesuatu pun di dalamnya di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jin ayat 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.